Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Insya Allah teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertemu lagi dengan Ustazah Hamidah dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk materi pada hari ini, maka Ustazah mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Baiklah, kita akan langsung berdoa ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah berdoa dan langsung saja masuk ke materi hari ini, yaitu bab 6 tentang sifat terpuji. Yang akan kita bahas tentang sifat terpuji di materi ini yaitu yang pertama tentang jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai. Untuk materi pertama ya, untuk pembahasan pertama tentang jujur, itu adalah sifat yang sangat penting harus kita rasakan atau kita lakukan di dalam diri kita sendiri. Karena orang-orang yang jujur akan dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Qalam yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya, di sini bahwa Rasulullah adalah suri tauladan yang patut kita teladani. Karena apa? Di dalam diri beliau itu sudah terdapat sifat-sifat yang terpuji. Nah, salah satu adalah sifat jujur. Nah, Allah memberikan atau menganugerahkan kepada diri Nabi Muhammad adalah sifat jujur, karena ketika kita jujur maka Allah akan menjadikan kita golongan orang-orang yang dapat berkah dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur sebagai cerminan keimanan. Kita meyakini bahwa kejujuran merupakan ajaran Allah dan cermin orang yang beriman. Seperti terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar atau kaulan sadidan. Nah, ini sudah jelas ya teman-teman bahwa kita disuruh untuk berkata yang benar, tidak bohong. Yang berikutnya itu makna kejujuran dan contohnya. Nah, makna kejujuran itu yang pertama ya adalah jujur kepada Allah. Nah, apa sih jujur kepada Allah itu? Yaitu menunaikan semua hal yang merupakan ajaran yang diperintahkannya. Sebab keimanan kepada Allah mengandung arti kesiapan untuk taat kepadanya. Nah, adapun jujur kepada diri sendiri. Nah, jujur kepada diri sendiri ini artinya berdisiplin untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi keinginan dirinya. Contohnya, ingin menjadi orang pandai. Nah, bagaimana cara dia menjadi orang pandai? Yaitu jujurlah kepada diri sendiri harus membuat kamu pandai dengan belajar yang rajin. Kemudian jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain ini yaitu melakukan dan mengatakan kebenaran kepada orang lain. Contohnya ketika diberikan amanah uang, maka berilah uang itu kepada orang yang diberikan amanah tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh jujur kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini bahwa bagaimana kita harus menghormati orang tua kita dan guru kita, yang bahwa merekalah yang mendidik kita menjadi orang yang berguna dan menjadi orang yang pandai dan bisa menjadikan diri ini menjadi orang yang lebih berguna. Adapun beberapa contoh dari kita menghormati orang tua.
Nah, di sini hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan keimanan. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta bertutur katalah yang baik kepada manusia. Selanjutnya itu makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta contohnya. Nah, yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang sudah banyak menjadikan kita anak yang berguna. Ibu telah mengandung dan melahirkan kita, bersama ayah telah mengasuh kita menjadi besar dan menjadi orang yang pintar. Nah, selayaknya lah kita menjadikan diri ini yaitu anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, di sekolah ada juga orang tua kita. Siapa? Yaitu guru kita. Guru di sekolah adalah pengganti dari orang tua kita. Dialah yang mendidik kita, dialah yang membimbing kita menjadi anak soleh dan soleha. Nah, selanjutnya itu saling menghargai sesama manusia. Nah, ini sangat penting, yaitu menjadi orang yang berbakti kepada manusia. Ya, maksudnya yaitu saling menghargai sesama manusia sebagai cerminan keimanan. Kita meyakini bahwa sikap saling menghargai sesama manusia adalah ajaran Allah yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu merupakan cerminan dari keimanan. Dan setelah itu ada makna saling menghargai dan contohnya. Adapun saling menghargai yaitu menghargai orang lain sesuai usianya. Sikap saling menghargai itu dilakukan dalam bentuk perlakuan kepada orang lain sesuai dengan usianya. Contohnya, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda, dan bersikap wajarlah kepada orang yang seusia kita. Seperti di dalam hadis dikatakan bahwa orang yang tidak mengasihi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih tua, dia bukan bagian dari umat kami. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, selanjutnya menghargai agama orang lain. Nah, ini penting ya teman-teman, karena kita hidup di negara yang berbeda-beda agama. Nah, menghargai sesama manusia juga harus dilakukan kepada orang yang berbeda agamanya dengan kita, sesuai dengan prinsip bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Itu terdapat di dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Setiap orang punya hak untuk menganut agama yang diyakininya dan menjalankan ajarannya. Ya, selanjutnya yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, ini penting sekali ya. Apalagi kita kalau di sekolah banyak teman, banyak beragam pendapat, sehingga banyak teman-teman yang ketika berbicara itu pasti punya pendapat masing-masing. Nah, ini kita harus bisa menghargai apa yang teman-teman kita berikan pendapatnya. Baiklah teman-teman, ini adalah materi untuk hari ini. Insya Allah bisa berguna bagi kita semua, dan kita bisa menjalankan atau kita bisa mengamalkan ilmu ini dengan menjadikan diri menjadi orang yang jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai antar sesama manusia. Insya Allah ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan tutup materi hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.